Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan oleh dipaparkan Ibu Neng Widiani CSF, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pandeglang. Adapun susunan acara yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan yang akan dipaparkan oleh kepala sekolah, yang ketiga acara inti yaitu diseminasi pemahaman penerapan budaya positif, yang keempat adalah penutup. Marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan ini terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan dalam kegiatan hari ini. Pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah sangat bangga dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan di sekolah ini, yaitu berupa diseminasi hasil CGP Ibu Neng Angkatan 9 Kabupaten Pandeglang, di mana pada kesempatan ini beliau akan memberikan tentang ide atau gagasan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan pada kegiatan ini semuanya diberikan kesabaran untuk menerima dan juga memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Neng, sehingga menjadikan ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semua. Pada kesempatan ini pula saya mohon maaf bila dalam kegiatan ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pakai kaos, ya, karena ini hari Selasa, kalau saya pakai batik karena habis melaksanakan rapat kerja PGRI di cabang. Jadi kalau belum enggak seragam ini mohon maaf. Untuk selanjutnya nanti kita akan melihat dan mendengar serta mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ibu Neng tentang diseminasi budaya positif di sekolah ini, sehingga terjadinya perubahan kebiasaan yang ada pada siswa yang asalnya kita selalu memberikan berupa hubungan, nanti ada langkah lain yang akan adanya diseminasi budaya positif ini. Untuk itu semoga apa yang saya sampaikan ini sebagai motivasi Bapak dan Ibu untuk selalu siap menerima informasi dari CGP kita. Kemudian juga ke depan selain CGP kita juga punya GP, udah jadi GP, ya GP ini juga boleh bedain, ya diseminasi apa ada, ya jangan diseminasi budaya positif, gimana sih mengajarnya, kemudian juga cara mempersiapkan bahan-bahan ajar, karena yakin Bapak dan Ibu itu hanya mengukur pada diri sendiri tanpa mengukur orang lain. Pokoknya selalu berkata baik, kalau apa yang saya berikan sudah terbaik, ternyata diukurkan dengan lain, kita nggak ada apa-apanya. Itu aja sebagai sambutan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila hati hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian kita lanjutkan ke acara inti, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Neng Widiani CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa
terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Munjul, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya bersedia hadir memenuhi undangan pada kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif ini merupakan salah satu tugas ya di modul 1.4, yaitu tugas aksi nyata modul 1.4. Sebelum saya memaparkan terkait dengan apa itu budaya positif, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini. Oke. Saat ini aku sedang merasa, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Senang. Alhamdulillah. Itu yang saya harapkan ya. Kalau kondisi perasaan Bapak Ibu senang, artinya Bapak Ibu punya semangat antusias yang tinggi untuk menerima pemaparan terkait dengan pemahaman dan penerapan diseminasi positif. Tentunya saya juga ingin mengetahui sejauh mana Bapak Ibu semua fokus untuk menerima materi hari ini. Yuk kita ice breaking dulu sebentar ya. Oke. Ucapkan warnanya, bukan tulisannya ya. Ya, sudah siap Bapak Ibu? Belum siap. Oke ya. Ya, baik ya. Kita mulai dari baris pertama, kemudian nanti lanjut ke baris kedua dan ke ketiga. Ingat, cluenya atau petunjuknya adalah ucapan warnanya, bukan tulisannya. Kalau Bapak Ibu bisa mengucapkannya dengan tepat, berarti tingkat kefokusan Bapak Ibu baik ya, artinya sudah siap menerima apa yang akan saya paparkan hari ini. Oke, sudah bisa dimulai ya? Oke, kita dari baris yang pertama. Biru, Ungu, merah, biru, kuning, hijau. Yang terakhir, nggak ada yang bilang ungu ya, yang terakhir ya. Yang terakhir hijau muda ya. Oke, satu kali lagi ulangi ya. Oke, mulai dari baris yang pertama. Ungu, merah, biru tua. Ada yang bilang hitam, ada yang bilang hitam tadi. Ada yang bilang hitam. Oh, masih belum fokus ya. Ada yang bilang hitam. Warnanya ya, bukan tulisannya. Oke, sekali lagi dari baris pertama kita mulai. Ungu, merah, biru tua, kuning, merah, oranye, biru, hijau tua, hijau muda. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik, sudah fokus ya. Berarti kita bisa mulai pemaparan atau diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Wali kelas itu Pak ya? Ya, baik Bapak Ibu, tujuan dilaksanakannya diseminasi ini adalah untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif kepada seluruh warga sekolah, ya tidak hanya kepada kepala sekolah saja, kepada guru, kemudian murid dan orang tua murid. Sebelum saya melanjutkan, sebelum melanjutkan ke materi, saya ingin tanya, budaya positif itu penting tidak? Penting. Kenapa penting? Ada yang tahu kenapa penting budaya positif itu diterapkan di sekolah kita? Jelaskan dulu budaya positifnya. jadi lebih baik. Kenapa? Kenapa Pak Yusuf? Menjadi lebih baik. Jadi Ultraman Bu. Supaya tumbuh disiplin diri ya. Oke, kegiatan budaya positif di sekolah kita sudah tercermin, sudah ada belum? Sudah ada. Contohnya apa? Enggak bawa Makan. Ya, terus? Minum.
kegiatan pembiasaan. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan hari ini terkait dengan budaya positif. Yang pertama, tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Sesuai dengan kurikulum Merdeka ya, bahwa kita itu dituntut menyajikan suatu pembelajaran yang memang dibutuhkan oleh siswa. Nah, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya kita disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Ya, pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntut siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oke. Dan tentunya mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa sih itu profil pelajar Pancasila. Oke, nah di sini ada dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Melalui dimensi ini diharapkan karakter peserta didik itu adalah memiliki keimanan, selain itu juga memiliki akhlak yang baik atau terpuji, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi terhadap lingkungan, terhadap Tuhannya, terhadap sesama, dan juga terhadap negara. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, artinya bahwa kita boleh saja berinteraksi atau menerima hubungan dengan kebudayaan lain, tetapi tetap kita menjaga unsur-unsur kebudayaan yang ada di daerah kita sendiri. Kemudian bergotong royong. Jadi setiap aktivitas peserta didik tentu saja supaya menumbuhkan sikap gotong royong, mau bekerja sama. Kreatif artinya mampu menghasilkan sesuatu yang sifatnya orisinil, bukan meniru ya, tetapi sesuatu yang asli yang memang dihasilkan sesuai dengan bakat minat peserta didik miliki. Kemudian bernalar kritis, ini sangat penting di dalam pendidikan. Tentu saja kita mengharapkan peserta didik itu memiliki nalar kritis. Nalar kritis ini artinya mampu membedakan informasi mana yang harus diterima atau ditolak. Artinya mampu mencari apa informasi memang yang sebaiknya itu penting untuk dijadikan pembelajaran ya. Kemudian selain itu juga peserta didik mampu mencari atau memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi terkait dengan permasalahan yang ada. Nah, yang terakhir ini mandiri. Kita mengharapkan bahwa peserta didik ini memiliki kemandirian tidak hanya untuk dirinya sendiri, artinya mampu menggabungkan segala potensi untuk belajar dengan memanfaatkan apa yang dia miliki ya, tidak terlalu tergantung kepada orang lain. Nah, ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang bagian yang harus kita perhatikan terkait dengan budaya positif. Oke. Ya, nah di sini saya tugaskan coba lakukan secara bergantian. Anggap saja ibu, bapak ini dengan teman sampingnya. Silakan. Tugasnya adalah kepalan tangannya, anggap di dalam kepalan tangan itu adalah ada sesuatu yang berharga, yang sangat penting. Coba dipraktekkan
yang sebelah. Kira-kira Bapak Ibu ketika di sini ada sesuatu yang berharga, kemudian ada temannya yang membuka kepalan Bapak Ibu itu mempertahankan kepalanya atau dengan sukarela membukakan? Ya, coba dipraktekkan sekarang. Anggap di dalam kepala ini ada sesuatu yang penting, berharga sekali untuk Bapak Ibu. Iya, sudah? Apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Membuka. Oke, saya mau tanya yang alasannya membuka. Silakan. Apa alasannya membuka kepalan tersebut? Tidak mau berkonflik. Tidak mau berkonflik. Oke, baik, terima kasih. Alasan membuka kepala tidak mau berkonflik. Nah, yang melakukan tidak mau bersiteguh ya, tidak mau membuka kepala meskipun misalkan temannya itu memberikan bujukan, rayuan atau bahkan imbalan sama sekali, tetapi tetap mengepalkan tangannya. Alasannya kenapa? Siapa yang tadi tetap bertahan mengepalkan tangannya? Pak Yusuf, silakan. Pak Yusuf ingin disorting. Ya. Apa alasan Pak Yusuf tetap bertahan mengepalkan tangannya meskipun misalkan Pak Rokok sudah memberikan rayuan, bujukannya supaya membuka? Apa sih dalam kepala itu? Alasan kenapa? Alasannya saya terus mengepal yang saya pegang itu karena mungkin tidak ada rayuan ataupun candaan ataupun keinginan dari yang menginginkannya, sehingga saya tetap memegang teguh apa yang saya pegang. Kok jadi curhat? Oh, ya, jadi kalau misalkan kalau mungkin bujukannya lebih kuat, bisa jadi gitu ya Pak Yusuf membuka kepala tersebut. Ya, baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya yang mengendalikan atau mengontrol diri kita itu siapa? Diri sendiri. Jadi kita mau membuka atau menutup itu kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Tidak bisa dipaksa oleh orang lain, ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kalau ada murid yang bisa dikontrol oleh kita sebagai guru, itu karena kesediaan murid tersebut untuk dikontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif contohnya dengan memberikan bujukan ya, atau misalkan penghargaan dan lain sebagainya. Itu ternyata tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Bisa saja kalau kita terus misalkan memberikan bujukan, rayuan atau penghargaan, siswa juga akan merasa bosan dan akhirnya tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sebenarnya kritik dan membuat rasa bersalah itu tidak mampu menguatkan karakter seseorang. Justru kalau semakin dikritik atau perasaannya dibuat bersalah, malah itu karakternya mungkin saja akan muncul rasa tidak percaya diri atau perasaan minder atau misalkan merasa dia tidak berharga. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa itu sebenarnya tidak berhak memaksa. Jadi kalau ada yang mengatakan orang dewasa itu berhak memaksa, itu tidak benar. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, untuk lebih jelasnya di sini bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol ya. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon realitas kebutuhan itu kita sama, kebutuhan kita itu dianggap sama. Sedangkan kalau teori kontrol realitas kita berbeda, kebutuhan kita berbeda. Artinya bahwa kebutuhan setiap siswa itu berbeda, jangan dipandang sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon, sedangkan teori kontrol ini menyatakan
Yang berikutnya, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya menurut teori kontrol ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau ada siswa berperilaku positif, negatif, itu pasti ada tujuannya, ya. Orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak akan bisa mengontrol kita. Kalaupun kita bisa dikontrol orang lain, karena kita bersedia untuk dikontrol, ya. Kalau kita tidak bersedia, tidak akan bisa dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita misalkan melakukan bujukan, rayuan atau penghargaan ternyata gagal di usahanya, maka dilakukan pemaksaan. Pemaksaan ini biasanya kaitannya dengan aturan, ya. Karena kamu misalkan dilakukan seperti ini tidak mau, tidak nurut, akhirnya dilakukan pemaksaan. Menurut teori kontrol, justru kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang betul, ya. Artinya kita harus ada kolaborasi. Kemudian pemaksaan, model berpikir menang kalah. Ini menurut stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol, model berpikirnya itu adalah menang. Jadi tidak ada yang kalah dan menang. Semuanya sama-sama mendapatkan solusi terbaik. Ya. Yang berikutnya ini kaitannya dengan disiplin positif. Sebelum membahas disiplin positif, mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu, kita sudah sering sekali mendengar kamu harus disiplin. Dalam bayangan atau gambaran Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu, disiplin itu apa? Yang bisa Bapak Ibu gambarkan, disiplin itu seperti apa? Mematuhi peraturan. Nanti kaitannya dengan aturan, tata tertib. Kemudian selain aturan tata tertib apa lagi? Hukuman, ya. Hukuman atau sanksi. Ketika siswa melanggar tata tertib atau aturan yang sudah diberlakukan, maka biasanya diberikan hukuman atau sanksi. Oke. Sebenarnya disiplin itu, kalau di sini dijelaskan bahwa berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin ini belajar bagaimana untuk menjadi orang yang ke arah yang lebih baik. Disiplin ini mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab. Kalau pada diri kita atau pada diri siswa sudah tumbuh rasa tanggung jawab, kemudian apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, berarti siswa tersebut sudah memiliki disiplin. Lalu apa disiplin positif? Disiplin positif ini adalah budaya positif, ya, yang ingin kita wujudkan di sekolah kita. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Ingat, digarisbawahi, tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Ternyata disiplin positif itu adalah penerapan disiplin di mana di situ tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan atau imbalan. Artinya bahwa siswa ketika mau melakukan sesuatu, kalau sudah tidak terpikirkan imbalan atau hukuman, berarti mereka sudah memiliki motivasi pada diri sendiri, ya. Jadi disiplin positif itu ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, tidak berdasarkan karena takut ditegur atau takut hukuman atau ingin mendapat pujian dan penghargaan, tetapi memang benar-benar ada kesadaran atau tanggung jawab pada diri sendiri bahwa nilai-nilai tersebut memang baik dan penting untuk kita yakini. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin. Nah, tugas kita semua yaitu menciptakan disiplin diri. Disiplin diri ini sangat penting karena disiplin diri ini muncul dari diri
Siswa itu sendiri yang berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini disiplin diri ini adalah berarti ketika kita berperilaku itu mengacu kepada nilai-nilai yang sudah kita yakini. Kalau kita datang tepat waktu karena kita yakin bahwa bertanggung jawab itu adalah nilai yang baik yang harus kita yakini, komitmen misalkan yang harus kita yakini. Kemudian memiliki motivasi. Jadi kita datang tepat waktu itu motivasinya apa? Apakah ingin dapat pujian atau memang takut ditegur, atau memang itu kita meyakini bahwa saya ini adalah yakin bahwa nilai-nilai tersebut harus saya jalani. Misalkan saya pengen menjadi orang yang bertanggung jawab, saya pengen menjadi orang yang memiliki karakter tepat waktu. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Nah, di sini nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Ya, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Ini tanpa mengaitkan dengan suku, bangsa, agama, ya, bahasa dan juga latar belakangnya. Di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa nilai dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Kemudian ini nilai-nilai EBO ya, Primary Years Program. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nih nilai-nilai keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Nah, nilai-nilai ini bisa kita gunakan dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kita melakukan berperilaku siswa sama juga ya, berperilaku baik itu positif dan negatif, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 dasar kebutuhan manusia. Oke, yang pertama bertahan hidup ya, atau survival ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kesenangan, dan juga kebebasan. Jadi kalau ada siswa berperilaku misalkan baik itu yang positif yang dan negatif yang melanggar, itu mungkin ada beberapa kebutuhannya yang tidak terpenuhi atau mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini ada contohnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ini contohnya makanan, pakaian, berlindung, keamanan, kesehatan ya. Kita pasti sering lihat kalau misalkan di kelas anak-anak terlihat lemas ya, misalkan atau tidak bersemangat. Kita jangan dulu misalkan menganggap anak itu tidak memperhatikan kita. Mungkin saja anak itu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, mungkin dalam kondisi lapar ya, atau mungkin dalam kondisi sakit. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama. Kita suka lihat ya Bapak Ibu, kalau di kelas ada, kalau misalkan kerja kelompok, karena mungkin siswanya ini gengnya dengan ini ya, ketika di satu kelompokan dengan yang berbeda, ada siswanya diajarkan ibaratnya ya, dia sendirian, tidak ikut kerja sama. Nah, mungkin dalam keadaan seperti itu siswa ini kebutuhan kasih sayang dan terimanya tidak terpenuhi. Jadi ketika dia tidak ikut misalkan bekerja kelompok, mungkin alasannya atau
kebutuhan ya, kebutuhan dasar yang ini tidak terpenuhi. Yang berikutnya penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu. Di kelas itu pasti ada yang misalkan eksis ya, pengen kalau disuruh presentasi mau, suruh kerja kelompok antusias. Nah, berarti siswa itu sedang memenuhi kebutuhan penguasaan ya. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, kemudian menyeimbangkan daya lenturnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebebasan artinya biasanya siswa kalau di kelas bosen ya, kemudian loncat sana loncat sini, mungkin dia merasa tidak bebas. Kalau di kelas misalkan ayo harus hening misalkan ya, atau sikapnya tidak boleh lari-lari, harus duduk saja. Bagi orang-orang yang kinestetik ya, yang suka lari-lari, pasti merasa tersiksa ketika di kelas itu. Makanya akhirnya dia melakukan misalnya lari ke sana kemari. Itu tujuannya sebenarnya mereka ingin memenuhi kebutuhan tentang kebebasan. Nah, yang terakhir kesenangan. Kesenangan tentu saja kaitannya misalkan dengan humor, bermain, bersenang-senang di kelas, misalkan lempar-lempar kertas ya, karena memang dengan melempar itu mereka terpenuhi kebutuhan kesenangannya ya, atau misalkan ngisengin temannya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dari sini tentunya kita harus bisa memahami ya, saya juga sama-sama belajar kenapa sih siswa ini kok bolak-balik ke toilet saja, padahal misalkan mampir ke kantin, ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, dia lapar, makan di kelas dan lain sebagainya ya. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian ketika berperilaku tentu saja ada dorongan atau motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi perilaku manusia, ada ekstrinsik dan juga intrinsik. Yang pertama, kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari kenapa melakukan hal yang positif, misalkan anak taat terhadap peraturan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya ekstrinsik. Nah, sedangkan kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Contoh, misalkan Bapak Ibu bersedia hadir di sini, kira-kira motivasinya apa? Apakah karena misalkan kasihan nih sama Bu Neng, atau misalkan takut ditegur Bapak Kepala Sekolah, atau memang murni ingin mengetahui apa sih budaya positif itu tinggal tanya sendiri ya dengan hati Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu tujuannya karena saya misalkan ingin mengetahui apa sih budaya positif itu, penasaran, ini materinya mungkin baru bagi kita semua misalkan ya, berarti dalam diri Bapak Ibu sudah tumbuh motivasi intrinsik. Tidak apa-apa, awalnya mungkin karena kasihan ya, awalnya mungkin saya takut ditegur nih misalkan sama kepala sekolah kalau nggak ikut, tapi lama-lama mudah-mudahan ketika sudah mendengar pemaparan ini, maka yang muncul adalah motivasi intrinsik. Sama siswa ke siswa juga, kita yang diharapkan ini yang muncul dari disiplin positif atau budaya positif ini adalah motivasi intrinsik. Kira-kira di sekolah kita ini sebagian besar siswanya motivasinya yang mana? Ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik ya. Artinya mereka misalkan datang ke sekolah mentaati peraturan karena takut hukuman atau menghindari ketidaknyamanan atau ingin mendapat pujian. Tapi ada juga siswa memang yang benar-benar mereka aktif di sekolah, mentaati peraturan karena memang mereka meyakini nilai-nilai bahwa bertanggung jawab itu adalah penting untuk mereka. Dan yang perlu diingat Bapak Ibu, untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa, maka sebaiknya kita hindari hukuman dan juga pemberian penghargaan yang berlebihan. Saya mau minta pendapat nih Bapak Ibu, setuju tidak ini hukuman bisa mendisiplinkan siswa? Setuju tidak?
Ada yang setuju? Bisa minta pendapatnya, coba Pak Apep. Pak Apep setuju tidak? Hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa. Tidak setuju. Tidak setuju, alasannya kenapa Pak Apep? Tidak setuju karena hukuman itu kalau yang dihukumnya tidak menerima bisa menimbulkan salah satunya mungkin sakit hati. Kalau dia punya kekuatan mungkin bisa balas dendam nanti gitu. Oke. Ya, baik, terima kasih pendapatnya Pak Apep. Ya. Bu Nurul setuju. Iya. Setuju. Ada yang setuju? Boleh dikasih pendapatnya? Berarti semua tidak setuju ya bahwa memberikan hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa. Nah, berarti apa yang harus kita refleksikan ya pada diri kita sendiri? Oh, ternyata hukum itu tidak bisa mendisiplinkan siswa. Berarti kita berubah pola. Jangan memberikan hukuman. Kemudian yang kedua nih. Oh iya, Pak Kepala mau ngomongin. Hukuman itu dari dulu sampai sekarang tetap realitasnya dimanfaatkan. Iya. Ya, saya kalau lihat panah-panah ini untuk penggerak semuanya rata-rata bagus aja gerakan semua. Ya, jadi tidak boleh ada yang bikin sakit hati, bikin apa. Kayaknya disiplinnya harus disiplin positif aja. Tadi kata bahwa disiplin positif itu satu cara untuk menemukan timbulnya keyakinan diri. Kita harus berpikir nih, langkah apa yang kita sebutkan semua. Kalau mulai pagi-pagi, jangan jajan, menurun ya, kemudian ini sapu itu. Nah itu kira-kira itu maksudnya nanti untuk membedakan antara disiplin, hukuman, ataupun nama lainnya. Kalau selain hukuman apa namanya Pak di guru penggerak? Kalau untuk mendisiplinkan itu selain hukuman, konsensus ya. Konsekuensi. Nah itu kalau ada konsekuensi itu biasanya kalau konsekuensi ada konsensus dulu, Iya. baru itu konsekuensi. Tapi kita kan biasanya berpikirnya secara tidak abstrak. Hukuman itu sudah biasa diberikan aja. Kalau kata Pak Roib misalnya ada anak yang mau belajar pasti pusat dulu baru ikut. Nah itu seharusnya rata-rata semua untuk memberikan hal ke arah yang positif itu dengan hukuman. Cuman sekarang adanya budaya positif berarti kita berubah, semuanya harus berubah. Ya dengan melihat berbagai teori tadi. Ya kalau kita teori kontrol itu nggak ada yang baik, nggak ada yang jeleknya, harus bagus aja semuanya di teori kontrol. Bahwa semuanya yang itu stimulus responnya ada yang merasa selalu menang kalah gitu. Ternyata di teori kontrol harus menang-menang. Jadi kayaknya nggak ada yang salah itu bagian guru penggerak di dalam teori kontrol gitu. Jadi itu harus dibedakan nantinya boleh apa langkah apa sebetulnya. Kalau guru nih, saya misalnya manggil ada yang kesiangan. Ya, kesiangan misalnya. Menurut kesiangan, coba tugas sekarang cuci piring. Apakah itu nanti memang ada ya kemarin saya sebutkan? Apakah itu masih nanti hukuman atau apa konsekuensi? Kalau konsekuensi jelas ada konsensus dulu, pasti bikin peraturan dulu. Karena peraturan juga nggak tahu boleh apa nggak tahu di teori-teori yang dikembangkan ini. Itu aja dari kemarin. Ya, baik Bapak Kepala Sekolah atas pendapatnya ya terkait hukuman. Mungkin seperti ini Pak Haji ya bahwa ternyata hukuman itu efeknya itu sangat luar biasa bagi siswa. Kita upayakan supaya kita tidak memberikan hukuman fisik ya, fisik maupun verbal, karena ternyata ini tidak bisa mendisiplinkan anak. Justru malah anak akan mengulang kembali perbuatan yang sama di kemudian hari. Nanti kita bahas sama-sama ya nanti terkait dengan bagaimana sih penerapan disiplin positif dengan kaitannya apakah hukuman itu boleh atau tidak ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Bapak Ibu kita sering ya kalau misalkan ada anak misalkan dia selalu tepat waktu, kita suka memberikan penghargaan ya. Ternyata penghargaan itu kalau terlalu berlebihan itu juga akan berdampak tidak baik, justru akan mematahkan kreativitas mereka ya. Kemudian itu juga sebagai bentuk hukuman saja. Jadi ketika kita tidak memberikan penghargaan, maka mereka tidak ada
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis ya. Sedangkan kalau konsekuensi ini terencana, jadi ada kesepakatan dengan guru, misalkan dengan murid. Kalau kamu misalkan terlambat, kesepakatannya apa? Jadi siswa itu sudah tahu ketika dia terlambat, dia sudah tahu apa konsekuensi yang akan dia lakukan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari restitusi ini adalah penerapan yang dianggap cukup ideal karena di sini murid merasa dihargai. Kemudian ketika melakukan suatu pelanggaran, maka dicari solusi bersama-sama yang apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh, Bapak Ibu, apakah ini termasuk ke hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena ini kaitannya dengan fisik ya. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ketika siswa nyoret-nyoret di buku tulis, kemudian membersihkan coretannya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi ya. Murid diminta berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman ya. Ini harus sebagian dulu biar ini rata-rata sebenarnya juga kan ini diseminasi. Iya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru, piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Ya. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesuai kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ya, baik, itu kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi. Kita lanjutkan. Ya. 5 posisi kontrol guru ya. Kita biasanya ketika menghadapi siswa yang melanggar, ada 5 kontrol guru. Apa saja ya 5 kontrol guru? Yang pertama, kontrol penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol guru, kasusnya tidak memakai atribut
upacara bendera. Kalau kontrol penghukum ini akan melakukan pada siswa yang melanggar dengan memberikan hukuman. Contoh, hormat pada bendera selama satu jam. Jadi ketika tidak memakai atribut lengkap, maka siswa itu diberikan hukuman supaya menghormat ke bendera 1 jam. Kemudian kalau posisi kontrol gurunya pembuat merasa bersalah, akan mengatakan kepada siswa yang melanggar tersebut, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Posisi kontrol sebagai teman ini ketika siswa melanggar akan mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Posisi kontrol pemantau ketika menghadapi siswa yang melanggar ini biasanya akan mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang kelima, posisi kontrol manajer. Ketika menghadapi siswa yang melanggar, maka akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat di sini video tentang Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. ya, posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi kontrol teman ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah contoh video terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu yang mana nih posisi kontrolnya? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, Manajer. teman, pemantau, atau bahkan sudah posisinya sudah manajer? Pemantau. Ya, sama Bapak Ibu, saya juga ini adalah hal yang baru ya. Karena terus terang selama ini kalau penghukum mungkin sudah tidak dilakukan lagi ya. Kalau dulu pernah mungkin posisi kontrol kita itu adalah sebagai penghukum. Tapi sekarang itu yang sering dilakukan adalah pemantau ya. Pemantau, kemudian membuat merasa bersalah, teman, atau yang lebih idealnya dari kelima itu yang mana? Posisi manajer. Kenapa posisi manajer ini dikatakan posisi kontrol yang ideal? Karena di sini siswa dari identitas gagal menjadi identitas yang berhasil. Siswa merasa dihargai dan ketika berbuat kesalahan sama-sama diberikan atau solusi ya. Jadi bukan hukuman lagi yang diberikan, tetapi solusi bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan.
Ya, kaitannya dengan posisi kontrol. Kita lihat posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Merasa Bersalah. membuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrolnya penghukum ya. Jadi mau alasannya seperti apa, tetap mengatakan bahwa kamu tidak pernah. Jadi menghakimi. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalahmu? Ini posisi kontrol manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Merasa bersalah. Teman, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Ya, ketika kita memposisikan kontrol kita, ketika menjadi kontrol penghukum, maka apa sih posisi kontrol penghukum itu? Hasilnya, dampaknya bagi siswa, yaitu siswa ini biasanya akan merasa tersakiti ya, akan muncul perasaan dendam, kemudian terkadang mereka lebih agresif dan bahkan cenderung akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Jadi misalkan mereka taat terhadap hal-hal positifnya itu tidak bertahan lama. Sedangkan kalau posisi pembuat merasa bersalah, ini dampaknya bagi siswa akan merasa tidak percaya diri. Jadi dia merasa gagal dan merasa tidak mampu membahagiakan misalkan orang tuanya, tidak bisa membahagiakan bapak ibu gurunya. Jika posisi teman positifnya memang siswa akan akrab dengan guru, tapi negatifnya apa dari posisi kontrol sebagai teman? Ini biasanya negatifnya adalah ketika siswa tersebut diperintah atau misalkan kita yang meminta, bukan guru yang dekat dengan dia, maka dia belum tentu akan mengikuti apa yang kita inginkan. Itu negatifnya ya. Jadi dia akan misalkan posisi kontrol temannya siswa itu selalu nurut. Kalau misalnya ayo buang sampah, mereka nurut ketika saya suruh ya. Tetapi ketika misalkan Bu Ade yang nyuruh, nah coba buang sampah, dia tidak akan mengikuti apa yang diperintahkan Bu Ade, karena dia merasa bahwa gurunya yang harus dia ikuti adalah saya. Itu negatifnya dari posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau, siswa itu sudah tahu kesalahannya, apa yang nanti akan dilakukan ketika melanggar kesalahan, tapi tetap dalam posisi ini juga siswa akan merasa tidak nyaman. Kalau posisi manajer, nah ini dikatakan sebagai posisi kontrol yang paling ideal, karena di sini siswa merasa dihargai, kemudian ketika berbuat kesalahan, siswa ini diberikan solusi ya. Jadi akan ditanyakan apa yang akan kamu lakukan, solusi apa untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi ini akan mengubah identitas gagalnya menjadi identitas yang berhasil. Untuk menciptakan budaya positif, ini menciptakan disiplin positif, disiplin diri pada siswa, salah satunya yaitu kaitannya dengan keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ada yang tahu? Kenapa sih bukan peraturan, harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk lebih memahami kenapa sih peraturan? Biasanya peraturan itu bagaimana Bapak Ibu? Biasanya kaitannya dengan tata tertib ya, identik dengan aturan itu ada sanksi. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, untuk lebih memahaminya di sini ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Keselamatan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut adalah keselamatan. Kita yakin ya bahwa dengan menggunakan helm kita akan terhindar dari bahaya ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Nilai kebajikan yang dituju apa? Menjaga kesehatan. Kesehatan. Berarti kita yakin bahwa dengan memakai masker dan mencuci tangan itu akan menjaga kesehatan.
Keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Jadi keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, menurut Kesen ini bahwa keyakinan kelas ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi bukan lagi hukuman dan penghargaan. Makanya saya harapkan nanti Bapak Ibu yang merasa wali kelas bisa membuat keyakinan kelasnya di kelasnya. Jadi nanti hal-hal apa saja yang harus disepakati di kelasnya. Tujuannya apa? Kalau kita memiliki keyakinan-keyakinan yang disepakati di kelas, otomatis siswa akan termotivasi. Oh, ini yang tidak boleh dilakukan. Maka dia akan tahu keyakinan apa yang sudah dilanggar. Nah, secara tidak langsung akan menumbuhkan disiplin diri pada siswa itu. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berbeda dengan aturan ya, yang jelas dan konkret. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak menggunakan pernyataan yang negatif. Contohnya dilarang membuang sampah. Tetapi kita ubah pernyataannya menjadi pernyataan yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Misalkan ya. Misalkan tidak boleh memakai pakaian yang tidak lengkap atributnya. Berarti kan kalau misalkan keyakinan kelas itu apa? Pernyataannya berpakaian yang rapi dan lengkap misalkan ya. Jadi kata negatifnya itu dihilangkan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kalau membuat keyakinan kelas itu gak usah panjang-panjang, banyak-banyak. Kalau aturan kan biasanya terdiri dari berapa aturan ya. Kita lihat saja tata tertib banyak sekali ya. Kalau keyakinan kelas cukup saja, yang penting mewakili ya. Mewakili, kemudian sesuai, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, dan semua warga kelas itu dilibatkan. Kalau kita mau membuat keyakinan kelas, berarti semua warga di kelasnya dilibatkan. Kalau kita mau membuat keyakinan sekolah, berarti warga sekolah dilibatkan. Contoh ketika kita akan membuat keyakinan sekolah, tata tertib sekolah ya kalau sekarang, nah semua warga dilibatkan. Tidak hanya kita guru dan kepala sekolah, tetapi orang tua, siswa. Jadi ada keinginan, misalkan siswa apa keinginannya, guru keinginannya seperti apa, kemudian nanti disepakati. Kalau kelas berarti semua siswa di kelas itu harus dilibatkan. Keyakinan kelas ini harus mengakomodir semua keinginan siswa. Jadi tidak hanya siswa ini saja, tapi semua punya kebebasan untuk menentukan apa yang mereka inginkan, seperti apa kondisi kelas yang mereka impikan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya di sini apa sih kaitannya dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan? Di sini ada beberapa contoh. Kembalikan barang ke tempatnya. Nah, keyakinan atau nilai-nilai kebajikan apa yang dituju, yang kita inginkan dari peraturan kembalikan barang ke tempatnya? Tanggung jawab. Jadi dengan adanya peraturan kembalikan barang ke tempatnya, itu kita mengharapkan siswa memiliki nilai tanggung jawab ya. Berarti yakin bahwa tanggung jawab ini adalah baik dan penting untuk dilakukan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan atau nilai-nilai kebajikan apa yang dituju dari peraturan dilarang mengganggu orang lain? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati. Keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut yaitu menghormati orang lain atau komitmen. Kalau siswa sudah yakin dengan nilai komitmen dan menghormati orang lain, maka akan selalu hadir tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain dan juga keamanan ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran.
Kenapa kita misalkan harus antri bergantian atau menunggu giliran? Menghormati dan menghargai. Nilai yang dituju dari peraturan tersebut adalah menghormati orang lain atau dan berempati ya. Dilarang merokok. Kesehatan. Nah, biasanya kita membuat peraturan dilarang merokok. Apa sih tujuan atau keyakinan yang ingin kita harapkan dari aturan tersebut? Yaitu menghormati orang lain. Berjalan di kelas dan koridor, Keamanan. keselamatan dan keamanan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita akan menerapkan atau membuat suatu keyakinan kelas, ya, maka langkah-langkah yang harus kita perhatikan itu yang pertama tentu saja kita harus menjelaskan dulu. Ini Bapak Ibu wali kelas, ya, ketika di kelas akan membuat keyakinan kelas, kita jelaskan dulu apa sih tujuan dari keyakinan kelas, apa manfaatnya, untuk apa dibentuk keyakinan kelas tersebut. Kemudian setelah itu kita akan curah pendapat, berdiskusi dengan siswa. Silakan nanti siswa menuliskan satu keyakinan yang ingin mereka tuliskan. Setelah mereka menuliskan, boleh misalkan di papan tulis langsung dituliskan atau di kertas note ya. Setelah itu ditempelkan. Setelah semua siswa menempelkan hasil curah pendapat terkait keyakinan kelas, kita kaji ulang, disortir. Misalkan mungkin ada siswa yang sama ya keyakinan kelasnya. Nah, kita kemudian dikelompokkan. Setelah itu baru kita tentukan keyakinan kelasnya. Setelah itu, setelah disepakati keyakinan kelasnya, nah untuk lebih apa sih? Bahwa keyakinan kelas ini disepakati, sebagai buktinya siswa harus menandatangani hasil keyakinan kelas tersebut. Kemudian hasilnya bisa dibuat di Canva, kemudian langsung ditempel di area-area yang mudah dilihat. Nah, harapannya dengan keyakinan kelas ini maka akan menumbuhkan disiplin diri pada siswa, terutama menumbuhkan motivasi intrinsik siswa untuk melakukan hal-hal yang positif terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke. Kemudian yang berikutnya ini adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu segitiga restitusi? Belum. Sama Bapak Ibu ya. Saya juga baru tahu setelah mengikuti pendidikan guru penggerak apa itu segitiga restitusi ya. Ya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi ini biasanya dilakukan posisi kontrol manajernya. Tahapan dari segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita tidak bisa menghakimi siswa ketika melakukan kesalahan ya, karena semua manusia itu pasti berbuat salah. Intinya bahwa siswa harus mampu belajar dari kesalahan tersebut untuk tidak mengulangi lagi di kesempatan waktu yang lainnya ya. Oke. Nah, menstabilkan identitas ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada siswa yang melanggar. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi dengan seperti ini siswa itu merasa dihargai ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, maka kita lakukan tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, pertanyaan yang bisa kita tanyakan ketika kita
itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Kita melakukan sesuatu baik itu positif dan negatif, itu biasanya didorong adanya termotivasi secara intrinsik atau dari diri siswa itu sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada siswa ya. Penerapan restitusi kepada siswa yang sering terlambat ya. Video intermezzo. Kayak nu ngelewat gerakan. Iya, betul ada itu. Tapi nggak ada. Kapan ada? Kayak balik lagi geraknya, bawa Cibinong. Bawa botol Cibinong geraknya. Pas merih kan? Iya, habis ngambil lagi nanti. Cirinya berubah. Hah? Masih lagi balik. Ih, berasnya kan. Ya, baik, itu salah satu ya contoh penerapan restitusi dengan 3 tahapan ya: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, kita refleksi apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan budaya positif. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Hal baik atau hal baru apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan? Rencana tindakan apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif? Kemudian apakah Bapak Ibu sudah akan siap untuk berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah? Silakan siapa yang mau menyampaikan refleksi dari kegiatan kita hari ini. Pak Irfan tunjuk tangan tuh, Bun. Ya, boleh Pak Apep, boleh silakan Pak Tian refleksinya. Oke, izin pendapat Bu. Oke, yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Oke, mungkin tentunya perasaan saya itu bahagia, yang pertama bahagia. Yang kedua, perasaan saya itu antusias itu, karena dari judulnya, misalkan dari judulnya diseminasi, saya penasaran gitu, apa diseminasi itu apa kayak gitu. Yang kedua, hal baik
apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Tentunya banyak sekali, dari yang segitiga segitiga itu sampai kita tuh sebenarnya dalam suatu kelas atau suatu populasi gitu tuh harus ada yang namanya aturan atau keyakinan yang dibuat oleh seluruh warga sekolah. Yang ketiga, rencana tindakan yang akan saya lakukan, mungkin kedepannya saya akan memperbaiki atau memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki. Yang keempat, Bapak Ibu siap berkolaborasi. Tentunya berarti siap berkolaborasi sama baik sama misalkan sama teman, sama guru, orang tua, dan mungkin siswa. Oke, cukup. Ya, baik, terima kasih Pak Tian sudah memberikan refleksi terkait dengan kegiatan kita hari ini ya. Pemaparan tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu, jadi kesimpulannya bahwa budaya positif ini sangat penting kita terapkan di sekolah, salah satunya melalui disiplin positif. Nah, untuk menumbuhkan disiplin positif ini tentunya membutuhkan kolaborasi atau kerjasama dari semua warga sekolah. Tidak hanya saya saja misalkan, atau tidak hanya kepala sekolah saja, tetapi semua harus terlibat bersama-sama bagaimana upaya kita menumbuhkan disiplin positif di sekolah, terutama menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa sehingga mereka mau melaksanakan segala sesuatu yang sudah kita yakini tanpa harus ada hukuman atau imbalan ya atau pujian dan sebagainya, tetapi memang mereka melakukan hal tersebut karena adanya motivasi pada diri mereka sendiri, karena mereka meyakini bahwa nilai-nilai tersebut penting dan harus dilakukan karena mereka menginginkan mereka itu ingin seperti apa. Salah satunya nilai-nilai yang positif yang harus kita kembangkan di sekolah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan kita bisa mewujudkan sekolah kita yang memiliki budaya positif yang bisa menumbuhkan disiplin diri pada siswa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara sudah terlaksana dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Bagaimana suasana hatinya? Senang. Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak ada. Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang, suku, bahasa, maupun agama, negara dan agama. Nah, hari ini kita akan membuat satu keyakinan kelas kita. Tujuannya untuk apa? Tentunya iya, kita ingin ada sesuatu yang diyakini. Harapannya ketika kita membuat suatu keyakinan kelas itu akan menumbuhkan disiplin diri. Sudah siap ya? Kita membuat keyakinan kelas hari ini. Nanti Ibu akan memberikan stick note di mana kalian nanti tuliskan satu keyakinan kelas. Ingat, jangan menggunakan pernyataan negatif. Gunakan pernyataan yang positif. Contoh apa pernyataan
Jelas ya? Oke, nah nilai-nilai kebajikannya itu banyak, bisa kaitannya dengan tanggung jawab, kemudian komitmen, saling menghormati, saling menghargai, dan lain sebagainya. Ya baik, kalau sudah paham, Ibu akan bagikan stick note, nanti silakan kalian tuliskan satu keyakinan kelas yang ingin kalian tuliskan. Nanti setelah itu kalian tempel di papan tulis. Ketika membuat keyakinan kelas, hati saya merasa senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Andika dari kelas 9B. Ketika membuat keyakinan kelas, perasaan saya sangat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Awanda dari kelas 9B. Perasaan saya sangat senang dan antusias ketika membuat keyakinan kelas. Menurut saya sangatlah penting. Keyakinan kelas itu sangat penting. Saya keyakinan kelas itu sangat penting. Mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Mampu menciptakan disiplin diri.